Selamat pagi, ini adalah hari pertama di tahun 2021. Yap, 2020 telah berlalu. Memang 2020 itu tahun yang berat banget bagi aku. Bahkan nggak cuma aku doang, tapi bagi semua orang itu berat. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan. Jadi untuk di tahun 2021 semoga bisa lebih membaik lah ya, dan resolusi atau ekspektasi yang ada di 2020 kemarin bisa tercapai di 2021. By the way, di video kali ini aku cuma mau testing dari kamera Vivo V20. Aku bakal explore semua fitur-fitur yang ada di kamera Vivo V20 ini, dari mulai video tes terus sampai ke foto tes ya. Nanti akan aku testing semua. Ini adalah kalau yang ini sekarang aku menggunakan kamera depan dengan resolusi 4K 30 fps tanpa stabilisasi aktif ya. Ini hasilnya kayak gini. Ini kalau membelakangi cahaya kayak gini ya, walaupun cahayanya nggak terlalu terang banget karena agak sedikit ketutup mendung, tapi masih terang. Ini kalau misalkan membelakangi cahaya kayak gini. Yap, kalau buat jalan kayak gini. Kalian bisa lihat kalau misalkan kamera depannya ini keren banget. Dan satu lagi, kamera depannya ini autofocus. Jadi set. Yap, kamera depannya ini punya fitur autofocus. Sebenarnya ada fitur autofocus, jadi dia tracking mata gitu ya. Jadi langsung otomatis fokus kalau ada mata. Ya kan? Nah, itu fitur paling menariknya. Untuk kamera depan di resolusi 4K juga sebenarnya ada fitur stabilisasinya. Nih, aku pakai, tapi kayaknya masih belum optimal ya fiturnya, karena baru update terakhir itu update ini ada fitur stabilisasi. Jadi masih sedikit drop FPS. Aku nggak tahu, mungkin sensornya atau mungkin prosesornya terlalu berat ngerekam 4K di resolusi depan gitu ya. Di kamera depan, sorry. Stabil banget menurutku, tapi ya itu kayak ada drop FPS gitu. Kayak nggak pure 30 fps gitu menurutku ya. Kalau kalian gimana? Coba cek videonya ya. Bener-bener. Kalau untuk resolusi Full HD 1080p 30 fps dia udah stabil dan no complain, karena udah ya gini nih, bagus banget kan. Stabil banget juga untuk kamera depan. Cuma dia ngezoomnya itu parah banget. Ngezoomnya ngezoom banget gitu. Jadi ya harus kayak gini banget tuh. Cuma ini bagus banget ya, kalian bisa lihat. Fitur autofocusnya tetap nyala di sini. Fokus ke jari, bukan ke jari, ke tangan. Yang bagian belakang itu ngeblur tuh. Tapi kalau ada mata, harusnya dia fokusnya ke mata gitu. Gitu untuk fitur kamera depannya. Oke, ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang Vivo V20 di resolusi 4K 30 fps kayak gini. Ini nggak ada opsi stabilisasi aktif kalau di resolusi 4K, cuma dia tetap stabil gitu. Ini aku pegang pakai tangan kiri dan jelas satu tangan doang, geter-geter juga, dendung kalau misalkan jalan gitu ya. Hasilnya kayak gini. Aku nggak tahu ini nge-crop banget atau enggak, jadi kalian nilai sendiri. Ini full ya, aku tangannya. Sekarang kita coba 4K nya ke detail kecil gitu ya, kayak tumbuhan gini kan, kecil-kecil, detailnya kayak gimana tuh. Menurutku cukup detail ya, warnanya juga bagus banget. Ini yang paling aku suka sih warnanya. Ini masih di resolusi 4K nya.
Oke, sekarang kita pakai fitur anti-shake ya. Jadi resolusi videonya itu langsung turun otomatis ke 1080p dengan frame per secondnya itu 60 ya, 60 fps. Hasilnya kayak gini. Ini akan jadi lebih nge-crop ya daripada 4K tadi. Cuma memang stabil banget gitu. Ini aku pakai tangan kanan, hasilnya kayak gini. Lihat stabil enggaknya itu di background ya. Apakah backgroundnya itu glundang gitu atau enggak? Ya kalian bisa lihat sendiri nih. Untuk hasil dari 1080p 60 fps dengan fitur anti-shake atau stabilisasi yang aktif kayak gini hasilnya. Oke, sekarang ini aku menggunakan lensa super wide angle-nya dari Vivo V20. Resolusi videonya nggak bisa 4K, tapi dia turun ke 1080p 30 fps dan juga nggak bisa 60 fps. Nih, tanganku terlihat panjang, biasanya nggak panjang. Ini terlihat ya, bukan tangan panjang, tapi terlihat doang. Ini hasilnya kayak gini nih, keren banget. Wow, panjang. Lebih lebar sih daripada lensa utamanya. Oke, sekarang coba pindah ke misalkan buat vlogging ya, kayak gimana hasilnya. Pasti akan lebih lebar banget daripada lensa utama yang ngezoom gitu ya. Ini kalian bisa lihat hasilnya kayak gini kalau buat vlogging. Enak banget loh. Misalkan halo guys gitu ya. Halo guys, di sini aku lagi menikmati senja. Di belakang ada gunung gitu. Ya seperti itulah untuk vlogging. Gak ketinggalan juga sebenarnya kamera ini atau kamera Vivo V20 ini ada fitur monokrom video untuk kamera depan dan bokeh video untuk kamera depan. Kamera depan belakang sih sebenarnya tuh. Ada fitur kayak gini. Jadi yang lainnya itu monokrom, tapi kita yang di depan kamera itu enggak gitu. Tuh. Ya kan? Tuh, hasilnya kayak gitu. Ada fitur bokeh video juga ya, tadi udah disebutin. Jadi kayak ngerasa pakai mirrorless yang pakai lensa mahal tau enggak? Yang belakangnya tuh bokeh gitu ya. Menarik. Aku harap sih audionya itu sinkron ya, nggak kayak yang di merek sebelah itu bugnya itu nggak sinkron. Cuma harusnya ini sinkron. Tadi aku play yang monokrom video, audionya itu sinkron. Semoga ya ini sinkron juga. Oke, di sini juga ada fitur dual view, jadi bisa memakai dua kamera sekaligus di sini dalam, tapi tetap jadi satu video ya, nggak jadi dua file video. Hasilnya kayak gini, kita bisa ngevlog gitu ya, ala-ala gini sambil nunjukin hai guys gitu. Misalnya di sini adalah tempat tidurku, sini aku tidur, terus di sini ya kayak gitulah intinya, buat nunjukin sambil ngelihatin point of view kita gitu. Atau sebenarnya bisa juga buat kayak percakapan dua orang gitu ya, podcast. HP-nya di tengah, terus di sini, terus di sebelah sini ada manusia lagi, itu bisa untuk diaplikasikan gitu untuk fitur yang ini. Keren banget tau gak sih? Ya nggak perlu harus dua kamera gitu ya untuk merekam podcast, misalnya dua view dari depan dari belakang. Ya keren aja sih menurutku. Cuma pasti jarang dipakai buat sehari-hari gitu. Yap, di sini kita juga bisa pakai lensa wide-nya sama kamera depan, terus juga bisa gunain lensa wide sama lensa utama di belakang. Kamera belakang itu bisa digunain secara bersamaan. Nih aku contohin. Nah, yang kanan ini lensa utama dan yang kiri ini lensa ultra wide-nya. Wow, kan bisa dipakai. Ini biar apa coba? Sebenarnya biar apa sih? Tapi ya menarik sih menurutku. Ini kok nggak fokus-fokus. Ya seperti inilah untuk dual view dan picture of picture-nya. Kayak gitu. Untuk foto tesnya mungkin nanti di video review aja ya, di video review Vivo V20 nanti akan aku jabarin lah ya
sedetail-detailnya. Untuk video kali ini cuma video tes saja, karena video tes juga udah panjang juga ya. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, atau seenggaknya ada tontonan awal di tahun baru gitu ya, tontonan video di tahun baru di channel Yuniar Bagas. Ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Aku Yuniar Bagas. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oh iya, kalau kalian suka like aja, kalau kalian nggak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe karena subscribe gratis. Yuk, udah ya tadi ya. Assalamualaikum.